Baik, perkenalkan nama saya Hansen Daniel Tantio dengan NIM H1051201047 dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum dari mata kuliah Teknik dan Sistem Digital, tepatnya pada modul 1 yaitu Gerbang Logika. Baik, langsung saja kita masuk ke prosedur percobaannya. Untuk yang pertama, di sini kita diminta untuk menjalankan aplikasi Logisim pada komputer. Di sini saya sudah membuka atau menjalankan aplikasi Logisim. Lalu yang kedua, kita diminta untuk menambahkan gerbang N, lalu mengatur number of inputnya menjadi 2, kemudian tambahkan pin input dan pin output seperti pada gambar di bawah ini. Nah, langsung saja kita praktikkan. Di sini kita ubah dulu nama sirkuitnya menjadi N, baru kita tambahkan untuk gerbangnya. Yang pertama AND gate. Di sini kita taruh AND gate-nya, lalu kita ubah number of inputnya menjadi 2. Terus kita tambahkan untuk inputnya, pin inputnya di sini. Kita beri nama label 1, X1. Lalu untuk yang kedua, kita beri nama X2. Dan yang terakhir outputnya di sini, kita taruh di sini. Kita beri label Y. Nah, setelah itu kita hubungkan semuanya. Nah, sudah kita hubungkan semuanya, kita kembali lagi ke modul. Untuk poin nomor 3, di sini dibilang pilih box tool untuk mengubah nilai input pada sirkuit. Ubahlah nilai pada pin input dan perhatikan nilai pada pin output. Baik, langsung saja kita pilih box toolnya di sini. Lalu di sini kita ubah, misalnya sebelum kita ubah, kita lihat dulu di sini X1-nya 0 dan X2-nya 0. Outputnya 0. Jika X1-nya kita ubah menjadi 1, maka outputnya tetap 0. Nah, jika X2-nya kita ubah menjadi 1, maka outputnya akan berubah menjadi 1. Jika X1-nya kita kembalikan menjadi 0, maka outputnya akan kembali menjadi 0. Seperti itu. Baik, kita lihat lagi untuk modulnya. Nah, untuk modul keempat di sini kita diminta untuk pilih menu Project, Analyze Circuit, lalu lihat pada menu tabel. Bandingkan dengan teori gerbang logika. Baik, langsung saja Project, Analyze Circuit, Tabel. Nah, di sini dikatakan X1 dan X2 0, maka outputnya akan 0. Lalu jika X1-nya 0, X2-nya 1, maka Y-nya akan 0. Lalu X1-nya 1 dan X2-nya 0, maka Y-nya 0. Dan jika X1 dan X2-nya bernilai 1, maka Y-nya 1. Seperti itu. Baik, kita bandingkan dengan teori gerbang logika N. Nah, untuk gerbang N sendiri, outputnya akan bernilai 1 jika kedua inputnya bernilai 1. Baik, kita lanjut kembali ke prosedur percobaannya. Di sini, yang untuk poin kelima, kita diminta untuk melakukan langkah-langkah yang sama dari poin kedua hingga poin keempat untuk gerbang logika yang lain, yaitu OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Baik, langsung saja kita coba. Untuk yang pertama kita coba dulu OR. Baik, di sini kita langsung saja buat sirkuitnya OR. Lalu kita tambahkan gerbang OR-nya di sini. Tidak lupa atur number of inputnya menjadi 2. Lalu tambahkan pin yang pertama di sini. Kita beri label X1 dan pin yang kedua di sini kita beri label X2 dan yang terakhir kita tambahkan outputnya di sini. Kita beri label Y. Lalu kita hubungkan. Baik, setelah kita hubungkan, kita bisa melihat di sini untuk tabel ini OR di sini kita bisa lihat X1-nya 0 dan X2-nya 0, maka outputnya 0. Kita coba menggunakan POC tool, kita ubah X1 menjadi 1, maka Y-nya akan menjadi 1. Nah, jika kita ubah X2-nya juga menjadi 1, maka outputnya tetap akan menjadi 1.
Dan jika X1-nya kita ubah menjadi 0, maka outputnya tetap akan menjadi 1. Di sini kita bisa lihat di project, di analyze circuit, di tabel. Di sini dikatakan jika X1 dan X2-nya 0, maka Y-nya akan 0. Jika X1-nya 0 dan X2-nya 1, maka Y-nya akan 1. Jika X1-nya 1 dan X2-nya 0, maka Y-nya akan 1. Lalu X1-nya dan X2-nya 1, maka nilai untuk outputnya akan menjadi 1. Seperti itu. Jika kita bandingkan dengan teori gerbang OR di sini, outputnya bernilai 1 jika salah satu inputnya bernilai 1. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke node. Kita buat sirkuit baru, kita beri nama node di sini. Terus kita masukkan get node-nya di sini. Kita taruh di sini. Untuk modul node di sini ini 1 ya. Ya, X1 di sini. Jadi kita masukkan pinnya, mana pinnya? Ya, pinnya ini kita beri 1. Kita beri label X. Lalu kita taruh juga outputnya di sini. Kita beri label Y. Lalu kita hubungkan. Sudah? Nah, jika X-nya 0, maka Y-nya akan menjadi 1. Kita coba gunakan POC tool. Jika X-nya 1, maka sebaliknya Y-nya akan menjadi 0. Kita coba lihat di project, terus kita analyze circuit, kita lihat tabelnya. Di sini dikatakan jika X-nya 0, maka Y-nya 1, dan jika X-nya 1, maka Y-nya 0. Kita bandingkan dengan teori dari gerbang NOT. Di sini kita bisa lihat tabel nilai pembalik atau invert outputnya bernilai 1 jika salah satu inputnya bernilai 0 dan sebaliknya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk gerbang NAND. Langsung saja kita tambahkan di sini NAND. Lalu kita tambahkan gerbangnya di sini gerbang NAND. Lalu kita ubah number of inputnya menjadi 2. Lalu kita tambahkan pin yang pertama di sini. Kita beri label X1. Lalu pin yang kedua kita beri label X2. Dan yang terakhir kita tambahkan outputnya di sini. Kita beri label Y dan kita hubungkan. Baik, setelah dihubungkan untuk gerbang NAND sendiri, X1 dan X2-nya ini 0. Maka outputnya akan bernilai 1. Kita akan gunakan POC tool. Jika X1-nya kita ubah menjadi 1, maka outputnya tetap menjadi 1. Dan jika X2-nya kita ubah menjadi 1, maka outputnya akan berubah menjadi 0. Jika X1-nya kita ubah menjadi 0, maka outputnya akan menjadi 1. Kita lihat di tabelnya. Di sini, jika X1 dan X2-nya 0, maka Y-nya 1. Jika X1-nya 0 dan X2-nya 1, maka outputnya akan 1. Lalu jika X1-nya 1 dan X2-nya 0, maka outputnya akan 1. Dan yang terakhir, jika X1 dan X2-nya 1, maka outputnya akan menjadi 0. Kita bandingkan dengan teori gerbang NAND di sini. Di sini dikatakan N yang diikuti dengan NOT nilainya berkebalikan dengan N, yaitu outputnya akan bernilai 0 jika kedua inputnya bernilai 1. Baik, selanjutnya kita lanjut ke gerbang NOR. Di sini langsung aja kita buat NOR. Kita tambahkan gerbangnya, NOR gate. Kita taruh di sini. Kita tidak lupa mengubah inputnya ya, tadi menjadi 2. Terus kita tambahkan pin yang pertama di sini. Lalu kita ubah labelnya menjadi X1. Tambahkan juga label pin kedua. Kita ubah menjadi X2. Dan yang terakhir kita tambahkan outputnya di sini dan ubah labelnya menjadi Y. Nah, setelah itu kita coba hubungkan. Nah,
Untuk gerbang NOR, jika X1 dan X2-nya 0, maka outputnya akan menjadi 1. Kita coba menggunakan Poktool. Jika X1-nya diubah menjadi 1, maka outputnya akan menjadi 0. Dan jika X2-nya kita ubah menjadi 1, maka outputnya juga akan tetap menjadi 0. Lalu jika kita ubah X1-nya menjadi 0, maka outputnya tetap akan menjadi 0. Baik, kita banding. Kita lihat dulu terlebih dahulu untuk project, analysis circuit, dan tabelnya. Nah, di sini dikatakan jika X1 dan X2-nya 0, maka Y-nya akan menjadi 1. Jika X1-nya 0 dan X2-nya 1, maka outputnya akan menjadi 0. Jika X1-nya 1 dan X2-nya 0, maka Y-nya akan menjadi 0. Dan yang terakhir, jika X1 dan X2-nya 1, maka outputnya akan menjadi 0. Seperti itu. Coba kita bandingkan dengan teori gerbang NOR. Di sini dikatakan OR yang diikuti oleh NOT nilainya berkebalikan dengan OR, yaitu outputnya akan bernilai 0 jika salah satu inputnya bernilai 1. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya yaitu XOR. Baik, langsung saja kita buat untuk sirkuitnya XOR. Di sini kita tambahkan gate-nya, gates XOR. Kita taruh di sini. Lalu kita ubah number of inputnya menjadi 2. Tidak lupa kita tambahkan pin ya. Kita ubah labelnya menjadi X1. Lalu yang kedua, kita ubah labelnya menjadi X2. Lalu kita tambahkan outputnya. Kita ubah labelnya menjadi Y. Setelah itu kita hubungkan. Nah, di sini setelah dihubungkan XOR, jika X1 dan X2-nya 0, maka outputnya akan menjadi 0. Kita coba menggunakan Poktool, kita ubah untuk X1-nya. Untuk X1-nya, jika kita ubah menjadi 1, maka outputnya akan berubah menjadi 0. Berubah menjadi 1. Lalu, untuk X2-nya, jika kita ubah menjadi 1, maka outputnya akan menjadi 0. Lalu bagaimana jika X1-nya kita ubah menjadi 0? Nah, jika kita ubah X1-nya menjadi 0, maka outputnya akan kembali menjadi 1. Kita coba lihat untuk tabelnya. Nah, di sini dikatakan jika X1 dan X2-nya 0, maka outputnya 0. Jika X1-nya 0 dan X2-nya 1, maka outputnya akan menjadi 1. Jika X1-nya 1 dan X2-nya 0, maka outputnya akan menjadi 1. Dan jika X1 dan X2-nya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Saya coba bandingkan dengan teori gerbang XOR di sini. Di sini dikatakan jika outputnya bernilai 1, jika salah satu bernilai 1, akan tetapi outputnya bernilai 0 jika kedua inputnya 0 atau 1. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke XOR. Langsung saja kita buat untuk sirkuitnya. Kita tambahkan XOR. Kita tambahkan gerbangnya XOR di sini. Kita ubah number of inputnya menjadi 2. Dan kita tambahkan pin yang pertama. Kita beri label X1. Lalu pin yang kedua kita beri label X2. Lalu kita tambahkan outputnya di sini. Kita beri label Y. Dan kita hubungkan. Baik, setelah dihubungkan, di sini kita bisa melihat bahwa jika X1 dan X2-nya 0, maka outputnya bernilai 1. Baik, kita coba menggunakan Poktool, kita ubah X1-nya menjadi 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jika X2-nya kita ubah menjadi 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jika X1-nya kita ubah kembali menjadi 0, maka outputnya akan berubah menjadi 0. Di sini kita bisa melihat di tabelnya, jika X1 dan X2-nya bernilai 0, maka Y-nya itu 1. Jika X1-nya 0 dan X2-nya 1, maka outputnya itu 0. Jika X1-nya 1 dan X2-nya 0, maka outputnya 0. Dan jika X1 dan X2-nya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Kita bandingkan dengan
teori gerbang XNOR. Di sini dikatakan jika XOR yang diikuti kembali dengan NOT, nilainya berkebalikan dengan XOR. Baik, mungkin cukup sekian dari eh, hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.